Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Syahrial Syadik STMNK, MMMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami kelompok satu terkait e-commerce dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, sebelum memulai presentasi, anggota kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Amina, ada saya sendiri, Gianina Rahmasari Farisya, ada Haliza Nur Maghfirah, ada Hasya Nadia Putri, ada Luvena Leticia Tanto, Mezaluna Rizky Aulia, Putri Alicia Ramadan, Putri Zohar Latifah, Safa Olivia Ananda Fahlevi, dan Rizky Nugraha. Baik, langsung saja saya persilakan kepada presentator pertama untuk menyampaikan materinya. Untuk materi pertama di sini ada pengertian e-commerce. Nah, jadi apa sih e-commerce itu? Jadi, e-commerce merupakan bentuk transformasi kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, jadi melalui platform berbasis internet, transaksi itu dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan terintegrasi mulai dari proses pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga proses pengiriman. Nah, keunggulan utama e-commerce itu terletak pada kemudahan akses informasi serta kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dengan metode perdagangan yang konvensional. Nah, jadi hal ini membuat e-commerce itu menjadi salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi digital di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Materi yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis e-commerce. Nah, jadi berdasarkan pelaku yang terlibat dalam transaksi, e-commerce itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jadi yang pertama itu ada business to customer. Nah, jadi di sini transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada individu. Contohnya itu seperti pembelian barang di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Lalu yang kedua ada business to business. Jadi di sini transaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, biasanya dalam jumlah besar dan bersifat berkelanjutan seperti kerjasama supplier dengan distributor. Yang ketiga ada customer to customer. Nah, transaksi ini dilakukan antara individu atau customer atau konsumen. Nah, jadi platform e-commerce hanya sebagai perantaranya. Nah, contohnya itu seperti jual beli barang bekas antar pengguna di marketplace. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada government to customer. Nah, jadi transaksi atau layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui platform digital, contohnya itu seperti pembayaran pajak atau layanan administrasi online. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sejarah e-commerce di Indonesia. Jadi, e-commerce itu diawali ketika tahun 1990-an ketika internet mulai masuk di Indonesia. Namun, pada saat itu akses internet ini masih sangat terbatas dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan akses ini
relatif sangat mahal sehingga akses internet ini hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, selanjutnya perkembangan internet itu didukung ketika munculnya Indonet sebagai provider pertama di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1996 muncul yang kita kenal dengan warnet, itu sebagai media dari masyarakat untuk mengakses internet secara lebih luas tanpa harus memiliki komputer pribadi. Nah, hal ini juga perkembangannya, perkembangan e-commerce juga mulai muncul ketika lahirnya Kaskus sebagai platform komunitas untuk berkomunikasi yang kemudian berkembang sebagai platform jual beli. Disusul dengan toko online pertama di Indonesia yaitu Bineka.com yang kemudian di sini menjual barang-barang elektronik. Nah, fase pertumbuhan awal e-commerce Indonesia itu muncul sekitar tahun 2001 hingga 2006 yang dipelopori oleh Lipo Shop dengan konsep B2C-nya. Namun, dalam perkembangannya Lipo Shop ini mengalami kegagalan karena infrastrukturnya masih belum memadai serta kurangnya kepercayaan serta literasi digital oleh masyarakat. Hingga tahun 2005 muncul lagi Toko Bagus dengan konsep situsinya yang lebih sesuai dengan karakter pasar Indonesia yang sehingga memungkinkan transaksi langsung antar individu. Nah, di fase pertumbuhan awal ini menunjukkan potensi e-commerce sudah mulai terlihat, tetapi masih membutuhkan kesiapan dari sisi teknologi, regulasi, serta perilaku dari konsumennya sendiri. Lalu fase ketiga yaitu fase transformasi sekitar tahun 2007 hingga 2010. Pada fase ini, model platform itu sudah mulai berubah dan membuka peluang bagi pelaku usaha. Dipelopori juga oleh Doku sebagai pelopor pembayaran e-wallet pertama di Indonesia, lalu disusul dengan munculnya Tokopedia tahun 2009 dan Gojek tahun 2010. Gojek dan Bukalapak tahun 2010. Nah, secara perkembangan e-commerce di Indonesia itu tahap selanjutnya ada fase ekspansi platform besar, di mana pada tahun 2011 hingga tahun 2015 muncul beberapa platform besar seperti Blibli, Lazada, dan juga Shopee yang semakin memperluas semakin memperluas industri e-commerce di Indonesia. Lalu pada fase 2016 hingga 2020 muncul fase persaingan ketat, di mana pada tahun 2016 Lazada itu diakuisisi oleh Alibaba dan tahun 2017 Bukalapak itu menjadi unicorn, di mana marketplace ini pada fase ini mulai berkembang pesat di seluruh Indonesia. Lalu fase yang keenam itu ada fase era digitalisasi dan fitness, di mana pada fase ini e-commerce itu berkembang menjadi ekosistem digital yang lebih kompleks, terintegrasi dengan teknologi yang canggih, yang bisa dilihat dari lonjakan e-commerce pada tahun 2021 pada era COVID-19, lalu juga pada tahun yang sama TikTok Shop masuk di Indonesia dan tahun 2023 TikTok mengalami melakukan akuisisi dengan Tokopedia. Nah, eh, s- selain itu teknologi juga semakin berkembang di mana ada AI, lalu ada chatbot dan otomatisasi layanan yang membantu para eh, reseller untuk melakukan kegiatan di e-commerce. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Baik, selanjutnya itu ada karakteristik e-commerce. Jadi, e-commerce itu merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang memanfaatkan teknologi elektronik, khususnya internet, sebagai media
media utama dalam melakukan transaksi bisnis. Nah, perkembangan e-commerce ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga mempengaruhi struktur pasar, pola interaksi antara pelaku bisnis dan konsumen, serta strategi kompetitif perusahaan. Nah, dalam konteks ekonomi digital, e-commerce ini memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari perdagangan tradisional. Karakteristik ini muncul sebagai hasil dari integrasi teknologi informasi, komunikasi, dan sistem digital dalam aktivitas bisnis. Nah, selanjutnya ini ada penjabaran karakteristik e-commerce secara lebih komprehensif. Yang pertama itu ada ubiquity atau ketersediaan universal. Nah, ubiquity ini mengacu pada kemampuan e-commerce untuk diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan geografis maupun batasan waktu. Nah, jadi karakteristik ini menjadi salah satu keunggulan utama e-commerce dibandingkan dengan perdagangan konvensional yang mengharuskan adanya kehadiran fisik. Terus dalam praktiknya, Ubiquity ini memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi selama 24 jam penuh, baik melalui komputer, laptop maupun perangkat mobile seperti smartphone. Nah, kalau dari sisi bisnisnya, Ubiquity ini juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Terus perusahaan yang mampu menyediakan akses yang stabil dan mudah digunakan akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Terus yang kedua itu ada global reach atau jangkauan global. Nah, Uh, jangkauan global ini merupakan kemampuan e-commerce untuk menjangkau pasar secara luas hingga ke tingkat internasional. Maksudnya apa? Jadi internet itu sebagai media utama dalam e-commerce ini memungkinkan interaksi dari lintas negara tanpa hambatan fisik. Jadi karakteristik ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM, untuk memasuki pasar global dengan biaya yang relatif rendah. Dan yang ketiga itu ada universal standar atau standar universal. Nah, e-commerce menggunakan standar teknologi yang bersifat universal, seperti protokol internet, TCP atau IP, HTML, dan sistem keamanan digital. Nah, standar ini memungkinkan berbagai sistem yang berbeda untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara efektif. Nah, keberadaan standar universal ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama itu ada menurunkan biaya komunikasi dan transaksi, dan yang kedua itu ada mempermudah integrasi sistem antar organisasi, dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat itu ada richness atau kekayaan informasi. Nah, kekayaan informasi ini mengacu pada kemampuan e-commerce dalam menyampaikan informasi yang kompleks dan beragam dalam satu platform. Maksudnya, itu informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Jadi, kekayaan informasi ini memberikan nilai tambah bagi konsumen karena mereka itu dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai produk sebelum melakukan pembelian. Misalnya nih, konsumen dapat melihat video demonstrasi produk, membaca spesifikasi teknis, serta mengakses ulasan dari pengguna lain. Terus yang kelima itu ada interactivity. Nah, ini merupakan kemampuan e-commerce untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli secara langsung. Nah, berbeda dengan media tradisional yang bersifat satu arah. Jadi e-commerce ini memungkinkan interaksi yang lebih dinamis. Jadi fitur interaktif dalam e-commerce ini meliputi live chat, chatbot, forum diskusi, serta sistem ulasan dan rating. Nah, melalui fitur ini, konsumen itu dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau menyampaikan keluhan secara langsung. Dan yang keenam itu ada kepadatan dan transparansi informasi. Nah, dalam e-commerce,
Informasi ini mengenai harga, kualitas produk, ketersediaan stok, dan serta ulasan pelanggan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Jadi kepadatan informasi ini menciptakan transparansi pasar yang lebih tinggi dan mengurangi asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Terus yang ketujuh itu ada personalisasi dan kustomisasi. Nah, ini didukung oleh penggunaan teknologi analitik dan data pelanggannya. Jadi, personalisasi ini dapat berupa rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian, preferensi pengguna, atau perilaku browsing. Sementara itu, kalau kustomisasi itu memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan produk sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang terakhir itu ada sosial teknologi atau teknologi sosial. Nah, kalau dalam sosial teknologi ini, konsumen itu tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen informasi atau konten kreator. Nah, melalui platform sosial, konsumen ini dapat berbagi pengalaman, memberikan ulasan, serta merekomendasikan produk kepada pengguna lain. Nah, ini menjadikan opini konsumen sebagai faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian bagi perusahaan. Nah, kalau teknologi sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran yang efektif dan berbiaya rendah. Mungkin itu saja materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Oke, baik. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen. Topik ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam membeli dan menggunakan suatu produk. Jadi pada slide pertama ini ada pengertian konsumen. Jadi konsumen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Yang perlu ditekankan adalah konsumen tidak membeli untuk dijual kembali, melainkan untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya, ada pengertian perilaku konsumen menurut ahli. Jadi, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perilaku konsumen. Skiffman dan Kanuk menekankan pada proses pengambilan keputusan dalam menggunakan sumber daya. Kalau Kotler dan Keller menjelaskan bahwa perilaku konsumen mencakup seluruh proses dari mempertimbangkan hingga sampai ke mengevaluasi produk. Sedangkan Mowen dan Minor melihatnya sebagai proses yang dimulai dari penerimaan hingga penggunaan produk atau jasa. Dan yang terakhir, menurut American Marketing Association, perilaku konsumen adalah interaksi yang dinamis antara aspek kognitif, afektif, perilaku, dan lingkungan dalam proses pertukaran. Yang itu artinya adalah keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tetapi juga oleh perasaan dan juga kondisi lingkungan yang ada. Lalu kita lanjutkan ke pengertian perilaku konsumen secara umum. Jadi, secara umum, perilaku konsumen merupakan suatu studi yang mempelajari bagaimana individu itu mencari informasi, memilih alternatif produk, melakukan pembelian, menggunakan hingga mengevaluasi produk yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Lalu yang terakhir ada karakteristik perilaku konsumen. Jadi dari definisi tersebut terdapat 3 karakteristik utama perilaku konsumen, yaitu yang pertama bersifat dinamis. Artinya selalu berubah mengikuti waktu dan juga kondisi. Yang kedua melibatkan interaksi antara pikiran, perasaan, tindakan, dan juga lingkungan. Yang ketiga melibatkan pertukaran, yaitu adanya hubungan antara konsumen dan perusahaan dalam kegiatan pemasaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi masuk ke materi selanjutnya, yaitu pada bagian ini tuh saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen adalah tindakan seseorang dalam memilih, membeli, menggunakan, dan menilai suatu produk atau jasa. Jadi keputusan membeli itu tidak terjadi begitu saja, tetapi harus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi di sini ada kira-kira beberapa faktor. Yang pertama, yaitu ada faktor budaya. Ini tuh berkaitan dengan seperti adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan tradisi yang ada di masyarakat. Budaya itu sangat mempengaruhi selera seseorang dalam membeli produk. Kita masuk ke contohnya. Jadi di Indonesia saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat tuh cenderung membeli pakaian baru, makanan, dan hampers. Ini tuh menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk pola konsumsi masyarakat.
Nah, contohnya di dalam e-commerce tuh kayak penjual biasanya memanfaatkan momen budaya seperti Ramadan Sale atau Harbolnas untuk meningkatkan penjualan. Dan yang kedua ada faktor sosial. Ini tuh berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan kelompok pergaulan. Jadi seseorang tuh sering membeli produk karena adanya saran atau pengaruh dari orang lain. Kita masuk ke contohnya, yaitu seorang membeli sepatu merek tertentu karena teman-temannya juga memakai merek tersebut. Atau membeli skincare karena direkomendasikan influencer di media sosial. Di dalam dunia online, ulasan pelanggan tuh serta testimoni juga termasuk pengaruh sosial karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Next slide. Masuk ke faktor pribadi, itu tuh berhubungan dengan karakteristik masing-masing individu, kayak seperti usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Jadi setiap orang tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kita tuh mahasiswa cenderung memilih barang yang lebih murah dan terjangkau, sedangkan pekerja kantoran mungkin lebih memilih produk yang berkualitas walaupun harganya lebih mahal. Maka dari itu, kondisi pribadi seseorang tuh sangat menentukan produk apa yang akan dibeli. Masuk ke faktor selanjutnya, yaitu ada faktor psikologis. Ini itu berkaitan dengan motivasi, persepsi, pengalaman, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Jadi jika seseorang pernah puas menggunakan suatu merek, biasanya ia akan membeli produk itu kembali. Dan sebaliknya, jika pernah beli tapi kecewa, kemungkinan besar ia akan beralih ke merek lain. Jadi kayak contohnya konsumen tuh memilih merek terkenal karena percaya kualitasnya lebih baik. Masuk ke yang kelima, yaitu ada faktor teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen, terutama di era digital saat ini. Internet itu memudahkan masyarakat mencari informasi produk, membandingkan harga, dan membeli barang secara online. Review pelanggan, diskon, gratis ongkir, dan promo flash sale sering menjadi alasan seseorang untuk membeli produk. Next slide. Masuk faktor yang terakhir, jadi faktor situasional tuh kondisi tertentu yang mempengaruhi keputusan konsumen pada saat itu juga. Jadi biasanya sifatnya tuh sementara tetapi sangat berpengaruh. Contohnya seseorang membeli payung saat hujan, membeli makanan cepat saji karena lapar dan terburu-buru, serta membeli barang saat ada promo besar. Jadi faktor ini dipengaruhi oleh waktu, cuaca, suasana tempat, kebutuhan mendesak, atau diskon yang sedang berlangsung. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan e-commerce. Jadi, kelebihan bagi pelaku usaha atau produsen UMKM itu jadi kehadiran e-commerce ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat signifikan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Nah, di sini ada beberapa kelebihan untuk pelaku usaha. Yang pertama yaitu memperluas wilayah pasar. Jadi, e-commerce itu memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Sebelumnya, UMKM itu menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses pasar yang menjadi tantangan utama untuk berkembang. Namun, dengan platform digital, mereka kini dapat memasarkan produk ke konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk atau jasa. Digitalisasi mempercepat rantai pasokan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi, mempercepat waktu pemrosesan pesanan, dan meningkatkan akurasi operasional, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu layanan konsumen yang lebih baik dan proses yang sederhana. Platform e-commerce menyediakan sistem yang efisien dengan kemudahan akses dan sistem yang praktis. Fitur-fitur interaktif seperti ulasan produk, rekomendasi otomatis, dan layanan pelanggan berbasis AI membuat pelanggan berbelanja lebih menyenangkan dan personal, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat yaitu paperless atau bebas dari kertas. Nah, transaksi digital mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan kertas dalam proses bisnis, sejalan dengan konsep green economy dan efisiensi operasional yang lebih berkelanjutan.
Yang kelima yaitu akses informasi jauh lebih cepat. Pelaku usaha dapat memperoleh informasi pasar dengan lebih akurat dan real time. Analisis data pelanggan memungkinkan penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir itu efisiensi operasional dan pengurangan biaya. E-commerce membantu menekan biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan toko fisik, mengurangi tenaga kerja administratif, dan memotong rantai distribusi. Perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis yang sebelumnya memerlukan intervensi manual. Lalu ada kelebihan bagi konsumennya. Yang pertama yaitu efektif dalam mencari informasi produk. Konsumen itu dapat mengetahui tentang produk atau jasa yang dibutuhkan dengan cara yang lebih sederhana. Nah, mereka ini dapat membandingkan harga, kualitas produk, dan ulasan pengguna sebelum memutuskan pembelian, sehingga merasa lebih aman dan cerdas dalam bertransaksi. Yang kedua yaitu aman secara fisik. Transaksi dapat dilakukan secara langsung tanpa kontak fisik sehingga mengurangi risiko kecelakaan apabila berpergian keluar rumah. Nah, hal ini menjadi sangat relevan terutama dalam konteks pandemi dan keselamatan personal. Yang ketiga yaitu akses ke produk internasional. E-commerce memungkinkan konsumen membeli barang dari luar negeri tanpa harus mengunjungi negara tersebut secara fisik. Ini membuka akses ke produk-produk yang sebelumnya sulit didapatkan di pasar lokal. Yang keempat yaitu kemudahan dan fleksibilitas pembayaran. Sistem pembayaran digital yang semakin populer seperti e-wallet, transfer bank online, serta opsi cash on delivery atau COD memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. Banyak platform juga menawarkan sistem refund dan garansi yang semakin memperkuat kepercayaan konsumen. Yang terakhir yaitu kecepatan dan kenyamanan. Konsumen modern, khususnya generasi milenial dan generasi Z, mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Selanjutnya itu ada kelemahan e-commerce. Nah, meskipun membawa banyak manfaat, e-commerce itu juga memiliki berbagai kelemahan dan risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kekurangan dari sistem keamanan dan komunikasi. Transaksi digital yang semakin kompleks membawa risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Isu keamanan data menjadi perhatian utama dan diperlukan sistem enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta mekanisme pelaporan yang cepat untuk mengatasi ancaman keamanan siber. Yang kedua yaitu meningkatkan individualisme. E-commerce memungkinkan suatu transaksi secara tidak langsung tanpa interaksi sosial langsung. Hal ini dapat mengurangi interaksi sosial tradisional yang terjadi dalam transaksi konvensional, yang berpotensi meningkatkan sikap individualisme dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menimbulkan kekecewaan akibat ketidaksesuaian. Produk atau jasa konsumen sering mengalami kekecewaan karena produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ditampilkan dalam platform. Nah, ketidakmampuan untuk memeriksa produk secara fisik sebelum pembelian itu menjadi salah satu faktor utama dari kekurangan e-commerce. Yang keempat yaitu keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Jadi, nggak semua wilayah di Indonesia itu memiliki akses internet yang memadai, yang menghambat pelaku UMKM di daerah tersebut tuh untuk memanfaatkan e-commerce secara maksimal. Tanpa jaringan internet yang andal, pelaku usaha di daerah-daerah tersebut tuh tidak dapat menikmati manfaat e-commerce secara penuh. Yang kelima yaitu senjangan literasi digital. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan itu menjadi tantangan yang serius. Kesenjangan digital ini perlu jembatani agar transformasi ekonomi digital berlangsung secara inklusif. Yang terakhir yaitu risiko penipuan dan kejahatan siber. Meskipun platform menawarkan sistem keamanan, risiko penipuan online, phishing, dan berbagai bentuk kejahatan siber tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Terus yang terakhir yaitu implikasi terhadap perilaku konsumen. Jadi, berdasarkan tipe pembeliannya, konsumen e-commerce itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu impulsive buyers,
passion buyers, dan analytic buyers, serta window shoppers. Secara prinsip, pengambilan keputusan konsumen e-commerce itu tidak terlalu berbeda dengan offline yang terdiri dari 5 tahap, yaitu identifikasi, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, yang terakhir itu purna beli. Jadi, perubahan perilaku konsumen yang signifikan terlihat dari pergeseran dari toko fisik ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, didorong oleh kemudahan akses, kecepatan pengiriman, dan berbagai promosi yang ditawarkan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haliza. Baik, izin lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku konsumen e-commerce. Jadi, perilaku konsumen e-commerce ini adalah suatu pola tindakan konsumen ketika mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan alternatif, ataupun memutuskan membeli atau enggaknya barang ini, dan mengevaluasi juga pengalaman setelah pembelian pada platform digital tersebut. Nah, jadi secara umum proses ini masih mengikuti model 5 tahap keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Namun dalam lingkungan e-commerce, proses tersebut dipengaruhi secara kuat oleh rating dan ulasan online kayak komentar-komentar evaluasi di Shopee biasanya itu, rekomendasi algoritma, promosi real time, kemudian kemudahan pembayaran, serta tingkat kepercayaan terhadap platform dan penjual. Nah, rating dan ulasan membantu calon pembeli, kita sebagai calon pembeli membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih informasional, dan terus tetap menjadi fondasi penting dalam transaksi digital dan berhubungan dengan loyalitas serta niat beli ulang atau apa ya, repurchase. Nah, dalam konteks e-commerce, konsumen dapat dibedakan menjadi 4 tipe utama, yaitu yang pertama ada impulsive buying. Nah, jadi impulsif buying seperti yang teman-teman lihat di PPT itu adalah pembelian spontan yang minim perencanaan, dipicu oleh tampilan visual menarik, promosi terbatas, dan kemudahan transaksi di e-commerce. Nah, jadi dalam e-commerce, perilaku ini sering dipicu oleh tampilan visual atau foto produk yang menarik, promosi terbatas waktu, flash sale, gratis ongkir, seperti yang di Shopee-Shopee biasanya kan ada voucher gratis ongkir. Kemudian ada rekomendasi produk seperti yang biasanya lewat di FYP TikTok ataupun di tampilan depan Shopee. Kemudian ada live shopping, live TikTok, live Shopee ataupun live Instagram, serta proses checkout yang sangat mudah. Nah, kemudian juga platform e-commerce dapat meningkatkan dorongan membeli secara spontan, dan kemudahan penggunaan alat pembayaran digital tertentu dapat memperkuat kecenderungan impulsif buying melalui rasa nyaman dan menyenangkan saat bertransaksi. Nah, jadi kayak semakin banyaknya pilihan pembayaran atau metode pembayaran dari sebuah online shop itu akan semakin dari kita sebagai konsumen akan semakin menumbuhkan keinginan untuk membeli, karena semakin banyak metode pembayaran itu kan juga memudahkan kita untuk membeli produk tersebut. Nah, dengan demikian, konsumen impulsif ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan dorongan emosional yang ada dalam dirinya saat berinteraksi dengan platform tersebut, bukan semata-mata atas pertimbangan yang rasional. Kemudian ada yang kedua adalah patient buyers, adalah konsumen yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, jadi untuk konsumen yang tipe seperti seperti ini tuh mereka cenderung menunggu waktu yang tepat, membandingkan harga di antara toko yang satu dan toko yang lain, kemudian memeriksa ongkirnya juga. Contohnya kan kita kayak di Kalimantan biasanya pasti mahal kan yang apabila kayak produknya jauh dari Kalimantan, bahkan tuh ada yang harganya 40.000 ke atas ongkirnya. Kemudian juga ada membaca ulasan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam membeli produk tersebut, dan memperhatikan reputasi atau bintang penjual sebelum membeli. Nah, dalam praktik e-commerce, tipe ini biasanya memanfaatkan fitur wishlist atau keranjang belanja, keranjang kuning yang biasa kita sebut yang tren sekarang. Terus kemudian juga ada perbandingan harga, serta notifikasi diskon yang kayak notifikasi Shopee biasanya kan ada ya notifikasi diskon 20% dari setiap toko itu. Nah, pola ini dekat dengan perilaku konsumen yang memiliki keterlibatan kognitif lebih tinggi karena mereka melakukan pencarian informasi yang lebih banyak sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, bagi kelompok ini,
kepercayaan terhadap platform tersebut, kejelasan informasi, dan jaminan perlindungan konsumen sangat menentukan apakah mereka ini membeli produk itu atau enggak nantinya. Kemudian yang ketiga ada analytical buyers. Ini merupakan konsumen yang melakukan evaluasi secara sistematis dan mendalam sebelum melakukan pembelian. Mereka itu nggak hanya membandingkan harga, tetapi juga memeriksa spesifikasi produknya, kualitasnya bagaimana, reputasi merek, kebijakan retur, garansi, konsistensi ulasan, dan kemungkinan risiko setelah pembelian. Nah, pada produk dengan tingkat keterlibatan tinggi, risiko setelah pembelian, pada produk dengan konsumen memang cenderung melakukan pencarian informasi secara ekstensif dan menggunakan ulasan online untuk mengurangi ketidakpastian serta menghindari kerugian finansial. Penelitian juga menunjukkan bahwa review online mempengaruhi keputusan pembelian, sementara itu inkonsistensi atau perbedaan tajam dalam ulasan dapat menurunkan niat beli. Oleh karena itu, analytical buyers adalah tipe yang paling rasional dan berhati-hati dalam ekosistem e-commerce. Kan untuk perilaku konsumen yang selanjutnya yaitu window shoppers. Jadi window shoppers ini adalah konsumen yang mengunjungi platform e-commerce untuk melihat-lihat produk tanpa ada niat membeli secara langsung. Nah, dalam dunia digital, perilaku ini sering muncul karena rasa ingin tahu atau hiburan atau kebiasaan mengikuti tren semata atau cuma sekedar mencari referensi fashion. Nah, penelitian juga mengenai tipologi konsumen online ini mendefinisikan online window shopping ini sebagai aktivitas melihat produk secara online tanpa niat membeli saat itu juga. Meski demikian, perilaku ini tidak selalu berakhir tanpa transaksi, karena window shopper dapat berubah menjadi pembeli impulsif ketika konsumen menemukan promosi menarik, rekomendasi yang relevan, atau merasa aman terhadap platform yang digunakan. Artinya, window shoppers tetap penting bagi pelaku e-commerce karena mereka dapat menjadi calon pembeli yang potensial di masa yang akan datang nanti. Nah, jadi berdasarkan 4 tipe yang sudah kami jelaskan tadi dapat dipahami bahwa perilaku konsumen e-commerce bergerak pada spektrum dari spontan emosional hingga rasional analitis. Nah, jadi konsumen impulsif lebih responsif terhadap promosi dan stimulus visual. Passion buyers itu lebih peka terhadap nilai dan efisiensi. Analytical buyers lebih menekankan kepada kualitas informasi dan pengungkapan risiko. Sedangkan window shoppers lebih dominan terhadap pada tahap eksplorasi. Oleh karena itu, platform e-commerce perlu menyediakan informasi yang lengkap, ulasan yang autentik, sistem pembayaran yang aman dan beragam, serta pengalaman belanja yang nyaman agar dapat melayani seluruh tipe konsumen secara efektif. Mungkin untuk perilaku konsumen e-commerce sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Selanjutnya, pengaruh e-commerce. Jadi, pengaruh e-commerce dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan yang sangat besar, tidak hanya dalam cara kita bertransaksi, tetapi juga dalam cara berpikir dan berperilaku sebagai konsumen. Perubahan ini sebenarnya adalah bentuk adaptasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi digital yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perubahan pertama yang paling terlihat adalah pergeseran dari belanja offline ke online. Dulu kita harus datang langsung ke toko, memilih barang secara fisik dan mengantri untuk membayar. Sekarang semua itu bisa dilakukan hanya melalui smartphone. Konsumen cenderung memilih belanja online karena lebih praktis, hemat waktu, dan fleksibel. Bahkan aktivitas belanja bisa dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh jarak dan lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini lebih mengutamakan kemudahan dan efisiensi. Yang kedua,
meningkatnya kepercayaan transaksi online. Kepercayaan konsumen terhadap transaksi online juga semakin meningkat. Pada awalnya banyak orang yang merasa ragu karena takut penipuan atau kebocoran data. Namun dengan adanya perkembangan teknologi seperti e-wallet, virtual account, dan sistem keamanan berlapis, rasa aman tersebut mulai terbentuk. Dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan juga memperkuat kepercayaan ini, sehingga sekarang konsumen lebih berani melakukan transaksi secara online. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Terlihat dari cara konsumen mengambil keputusan saat ini. Sebelum membeli suatu produk, konsumen tidak langsung memutuskan, tetapi cenderung mencari informasi terlebih dahulu melalui media sosial. Mereka melihat ulasan, membaca komentar, dan memperhatikan tren yang sedang populer. Artinya keputusan pembelian tidak lagi murni karena kebutuhan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh opini orang lain dan lingkungan digital. Yang keempat, daya tarik promo atau free ongkir dan diskon. Faktor promosi juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Penawaran seperti gratis ongkir dan diskon seringkali membuat konsumen tertarik untuk membeli. Bahkan dalam banyak kasus, konsumen melakukan pembelian secara spontan hanya karena merasa sayang jika melewatkan promo tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam era digital, faktor emosional juga ikut berperan dalam keputusan pembelian. Dan yang terakhir, iklan dan endorsement. Iklan digital dan endorsement dari influencer juga semakin memperkuat pengaruh e-commerce terhadap perilaku konsumen. Ketika seorang influencer yang memiliki banyak pengikut merekomendasikan suatu produk, kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut ikut meningkat. Hal ini membuat konsumen lebih mudah tertarik bahkan terhadap produk yang sebelumnya tidak mereka butuhkan. Jadi secara keseluruhan, e-commerce tidak hanya mengubah cara kita berbelanja, tetapi juga mengubah pola perilaku konsumen secara menyeluruh. Konsumen modern kini lebih mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan. Namun di sisi lain, mereka juga menjadi lebih mudah terpengaruh oleh media sosial, promosi, dan lingkungan digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, izin melanjutkan teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasusnya nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah cukup familiar. Jadi hari ini kita akan ngebahas terkait perusahaan Temu teman-teman. Nah, jadi Temu ini adalah platform belanja online global yang dikelola oleh PDD Holdings. Nah, PDD Holdings ini adalah sebuah perusahaan raksasa teknologi yang juga mengelola Pinduoduo. Jadi Pinduoduo ini salah satu e-commerce terkenal di China. Nah, PDD Holdings ini juga terdaftar di Bursa Saham Nasdaq. Bursa Saham Nasdaq ini perusahaan bursa saham teknologi pertama yang pertama muncul gitu teman-teman. Jadi bisa kita ketahui kalau PDD Holdings ini adalah perusahaan yang cukup serius dan kompeten gitu. Nah, jadi sejak diluncurkan pada September 2022, Temu ini telah berekspansi ke lebih dari 90 negara, termasuk pasar Amerika, Eropa, hingga sebagian di Asia. Di tahun 2026 ini, Temu telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia karena kemampuannya menawarkan harga barang yang sangat murah dengan pilihan produk yang sangat beragam. Jadi mulai dari keperluan rumah tangga hingga perangkat elektronik. Nah, jadi sekarang kita akan ngebahas nih, apa sih yang ngebedain si Temu ini dari platform e-commerce yang lainnya. Nah, ini terletak di inovasi teknologi Temu, teman-teman. Jadi, Temu ini punya inovasi teknologi yang namanya Next Gen Manufacturing atau NGM. Jadi, teknologi ini bekerja dengan cara menghubungkan pabrik itu secara langsung kepada pembeli. Jadi, Temu ini nggak punya lagi nih, teman-teman, gue kayak gudang di banyak negara gitu. Beda sama Amazon, teman-teman. Kalau Amazon kan dia punya banyak gudang di banyak dunia. Nah, kalau Temu ini dia nggak ada gudang, jadi dia langsung dihubungkannya dengan pabrik pengolahan. Nah, dengan sistem digital ini, jadi tidak ada lagi nih perantara seperti distributor besar atau agen wilayah yang biasanya membuat harga barang itu malah jadi lebih mahal. Inovasi ini juga memungkinkan produsen untuk mendapatkan informasi langsung mengenai apa yang sedang disukai oleh pembeli di berbagai negara. Jadi, dengan data yang diolah tersebut, pabrik itu hanya akan memproduksi barang yang memang laku di pasaran. Jadi, tidak ada tuh barang yang menumpuk sia-sia di gudang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pemanfaatan big data dan algoritma dari si Temu ini.
Nah, keberhasilan Temu itu sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengolah big data atau kumpulan data dalam jumlah yang besar. Jadi setiap kali itu penggunanya membuka aplikasi, mencari barang, atau bahkan hanya sekedar melihat-lihat foto produk, algoritma Temu itu akan mencatat perilaku tersebut. Nah, jadi data ini bukan sekadar angka, tapi alat bagi Temu untuk memahami kebutuhan pasar secara tepat. Jadi algoritma tersebut mungkin akan memberikan perintah otomatis kepada sistem produksi mengenai model barang apa saja yang harus dibuat dan berapa banyak jumlahnya. Jadi resiko kerugian akibat barang tidak laku itu dapat ditekan serendah mungkin. Jadi data ini bukan sekadar angka, tapi jadi alat bagi Temu untuk memahami kebutuhan pasar secara tepat. Nah, di sisi lain, algoritma Temu ini juga dirancang untuk membuat pengalaman belanja menjadi sangat pribadi bagi setiap penggunanya. Melalui sistem rekomendasi yang cerdas, aplikasi itu akan menampilkan produk-produk yang kemungkinan besar akan disukai oleh pengguna berdasarkan kebiasaan mereka sebelumnya. Hal ini didukung juga dengan strategi harga dinamis, di mana algoritma itu akan mengatur harga terbaik agar tetap terlihat menarik dibanding kompetitor mereka. Dengan perpaduan antara analisis data yang akurat dan fitur-fitur yang menarik, Temu ini berhasil menciptakan ekosistem belanja digital yang sangat efektif dalam mendorong transaksi dan menjaga kesetiaan dari penggunanya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya keamanan data dan regulasi PSL. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana e-commerce global seperti Temu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam keamanan data, regulasi, dan persaingan bisnis berbasis teknologi. Yang pertama, dari sisi data dan regulasi, dalam ekonomi digital terdapat konsep data governance, yaitu pengelolaan data mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan agar tetap aman dan tetap dipertanggungjawabkan, serta kedaulatan digital yang menegaskan hak negara untuk mengontrol data dan sistem digital warganya. Di Indonesia, hal ini diatur melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik atau PSL, di mana setiap platform digital harus terdaftar agar dapat diawasi oleh pemerintah. Namun, Temu dinilai belum memenuhi kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan resiko aliran data pengguna ke luar negeri tanpa pengawasan yang memadai. Sedangkan dari sudut pandang teori, kondisi ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan data yang dapat meningkatkan resiko seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, langkah pemerintah seperti pemblokiran dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi data masyarakat dan menjaga kedaulatan digital nasional. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi persaingan bisnis, di era disrupsi digital saat ini, persaingan tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan teknologi. Temu menjadi contoh platform yang telah menggunakan sistem otomatisasi penuh berbasis data dan algoritma, sehingga mampu mencapai efisiensi tinggi dan menawarkan harga yang kompetitif. Sebaliknya, banyak UMKM di Indonesia masih menggunakan metode manual dalam pencatatan, pemasaran, dan transaksi, sehingga terjadi kesenjangan teknologi atau digital divide yang berdampak pada rendahnya daya asing. Jadi kaitan antara Temu dan UMKM dapat dilihat dari kondisi persaingan ini, di mana Temu memiliki keunggulan karena teknologi yang lebih canggih sehingga mampu menekan biaya dan menjual produk dengan harga lebih murah. Sedangkan UMKM yang masih terbatas dalam penggunaan teknologi menjadi lebih sulit bersaing di pasar yang sama. Bahkan sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal digitalisasi, sehingga belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar. Padahal penggunaan teknologi digital terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama UMKM bukan pada produk yang dihasilkan, melainkan pada keterlambatan dalam mengadopsi teknologi dan sistem informasi. Oleh karena itu, dalam era e-commerce, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan dalam memanfaatkan teknologi serta kepatuhan terhadap regulasi digital agar dapat bersaing dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Permisi Bapak, untuk sesi diskusi berapa penanya? Baik, mungkin untuk sesi pertama kami buka untuk 3 orang penanya. Kami persilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk angkat tangannya. Baik, saya persilahkan kepada M. Aska Hanafi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on cam. Saya M. Aska Hanafi dari kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya itu, menurut kalian, apakah perkembangan sosial commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia itu lebih banyak memberi peluang atau malah menimbulkan ancaman bagi UMKM lokal? Apakah cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih Aska. Untuk pertanyaannya mungkin bisa dikirimkan ke grup. Kami persilakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan kepada Siti Anissa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sitiana Sulfi Farahmi dari kelompok 5 yang mau bertanya mengenai perilaku konsumen. Nah, sejauh mana sih e-commerce ini mengubah perilaku konsumen yang dari rasional menjadi lebih impulsif gitu? Dan apakah hal ini itu berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen nantinya? Mungkin sih itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dikirimkan ke grup. Baik, untuk penanya terakhir pada sesi 1, kami silakan. Silakan Endra untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Endra Rafiq Mardika dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya itu adalah uh, ketika terjadinya fenomena impulsive buying di e-commerce, apakah fenomena tersebut adalah bentuk dari suatu kebebasan konsumen atau uh, fenomena tersebut justru sebagai manipulasi perilaku? Jelaskan beserta alasannya. Baik, terima kasih Endra untuk pertanyaannya. Bisa dikirimkan ke grup. Baik teman-teman, di sini sudah ada 3 penanya. Untuk itu, izinkan kami kelompok 1 untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Ya baik, jadi saya izin masuk, saya izin menjawab pertanyaan dari MSK Hanafi tadi. Jadi pertanyaan simpelnya, apakah menurut kami nih perkembangan social commerce itu seperti TikTok Shop atau dan lain sebagainya itu lebih memberi peluang atau malah menimbulkan ancaman bagi UMKM lokal? Nah, jadi simpelnya perkembangan sosial e-commerce ini sebenarnya seperti pedang bermata dua ya teman-teman. Jadi dia itu memberikan peluang sekaligus memberikan tantangan bagi UMKM lokal. Di satu sisi, platform ini menjadi sarana strategis bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan melalui interaksi langsung dengan konsumen. Tapi di sisi lain, misalnya UMKM-nya itu tidak melek dengan teknologi atau belum terbiasa dengan teknologi, fenomena ini malah dapat menjadi ancaman kalau pasar itu dibanjiri oleh produk impor yang harganya rendah. Nah, jadi itu tuh malah beresiko mematikan daya saing produk dalam negeri. Oleh karena itu, sebenarnya keberhasilan UMKM-nya itu sangat bergantung pada kemampuan adaptasi teknologi serta adanya regulasi pemerintah yang menjamin terciptanya ekosistem perdagangan yang adil bagi pengusaha lokal. Apakah sudah terjawab, Aska? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Safa Oliviananda Fahlevi, ingin menjawab pertanyaan dari Siti Anissa Destiva Rahmi. Jadi pertanyaan tadi itu sejauh mana e-commerce mengubah perilaku konsumen dari rasional menjadi lebih impulsif, dan apakah hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen? Jadi e-commerce itu kan cukup besar pengaruhnya dalam mengubah perilaku konsumen. Dari yang awalnya konsumen itu awalnya dapat berpikir lebih rasional, kayak dipikir dulu, terus dibandingkan dulu produknya, jadi bisa lebih impulsif karena langsung beli tanpa mikir panjang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena yang pertama itu banyak stimulus godaan. Jadi kayak flash sale, diskon, gratis ongkir. Ini tuh bikin orang tuh ngerasa kalau sayang kalau kita itu nggak beli produknya tuh sekarang. Terus yang kedua ada tampilan dan algoritma. Jadi produk itu biasanya kalian tahu nggak sih kalau misalnya semakin sering kita tuh nge-search produk itu, produknya itu bakal selalu ditampilkan sesuai minat kita. Jadi makin ngena di kita kayak kayaknya harus beli deh dan jadi susah ditolak. Terus yang ketiga itu tuh ada proses beli super cepat. Jadi kalau kita pakai e-commerce tuh kan kita tuh tinggal klik terus terus kita bayar terus itu tuh selesai. Jadi nggak ada jeda buat kita tuh mikir lama. Terus yang keempat itu pengaruh sosial dan influencer. Jadi kayak dari review, rating serta endorsement yang marak banget terjadi itu bikin orang-orang tuh pengen ikutan beli. Makanya muncul tipe impulsive buyers, yaitu orang yang beli karena dorongan emosi bukan kebutuhan. Jadi intinya e-commerce itu bikin belanja jadi lebih emosional dan spontan, bukan cuma logis. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah ini berdampak negatif ke kesejahteraan konsumen? Jawabannya menurut kami bisa iya, tapi nggak selalu. Jadi tergantung cara kita itu pakainya. Kalau dampak negatifnya itu, yang pastinya kan konsumen itu jadi lebih konsumtif, alias kita tuh biasanya cenderung beli barang-barang yang kita nggak perlu, terus akibatnya kan pengeluaran kita jadi membengkak, apalagi kalau misalnya dipaksakan membeli, contohnya kayak pakai pay later atau apa. Terus tuh ada yang ketiga itu menyesal setelah beli, karena setelah kita tuh impulse buying tuh biasanya kita tuh kepikiran kayak, aduh kenapa ya aku beli ini padahal nggak terlalu butuh. Terus yang keempat itu terjebak promo terus menerus. Jadi ini tuh sesuai juga sama fenomena di mana orang-orang tuh beli sebenarnya bukan karena butuh, tapi karena mereka itu tergoda sama promonya. Tapi kalau dipikir-pikir masih ada juga sisi positifnya, yaitu belanja jadi lebih praktis dan hemat waktu, terus bisa membandingkan harga dari toko A dengan toko B dengan cara eh, tinggal klik-klik aja tanpa kita tuh harus ngedatangin toko A, terus kita ngedatangin toko B, terus akses produknya itu lebih luas. Jadi kesimpulannya itu e-commerce itu bisa kita bilang kayak pisau bermata dua. Jadi di satu sisi dia itu bisa bikin hidup kita lebih gampang, tapi di sisi lain kalau kitanya sendiri nggak bijaksana memakainya itu bisa bikin kita jadi kalap belanja. Jadi bukan e-commerce-nya yang disalahkan, tapi cara kita ngontrol diri sebagai konsumen. Apakah terjawab, Siti Anissa? Terima kasih, sangat terjawab. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Endra. Itu pertanyaannya, apakah fenomena impulsive buying di e-commerce itu merupakan bentuk kebebasan konsumen atau justru manipulasi perilaku?
terus minta jelaskan beserta alasannya ya. Jadi, impulsive buying itu dalam e-commerce dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan konsumen karena setiap individu itu memiliki hak untuk menentukan keputusan pembelian sesuai keinginan tanpa paksaan. Nah, kemudahan akses, banyaknya pilihan produk, serta fleksibilitas waktu itu membuat konsumen bebas bertransaksi kapan saja. Nah, jadi, dalam hal ini, keputusan membeli itu tetap berada di tangan konsumen sebagai pihak yang memiliki kendali akhir. Namun, di sisi lain, impulsive buying itu juga mengandung unsur manipulasi perilaku karena platform e-commerce itu secara sengaja merancang fitur seperti diskon, flash sale, terus gratis ongkir, dan rekomendasi algoritma untuk memicu pembelian spontan. Nah, jadi strategi ini memanfaatkan emosi dan psikologi konsumen agar membeli tanpa pertimbangan panjang. Jadi, meskipun terlihat sebagai kebebasan, perilaku tersebut sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sistem digital yang mendorong keputusan secara tidak sepenuhnya rasional. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah terjawab, Endra? Terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekarang kami akan membuka sesi 2. Kami persilahkan kepada 3 orang yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak ada, maka saya akan kembalikan kepada Bapak. Apakah dibuka sesi tanya jawab lagi, Pak? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kami masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, e-commerce ini telah berkembang menjadi satu pilar utama ekonomi digital di Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan platform marketplace, adopsi pembayaran digital yang masif, dan pergeseran perilaku konsumen dari transaksi offline ke online. Kehadiran e-commerce ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha maupun konsumen, terutama dalam hal efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar, kemudahan akses informasi, serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Meskipun demikian, literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Studi kasus temu turut menegaskan bahwa keberhasilan sebuah platform e-commerce itu tidak cukup hanya bertumpu pada inovasi teknologi dan efisiensi harga, tetapi juga harus berimbang dengan kepatuhan terhadap regulasi nasional demi menjaga kedaulatan digital dan melindungi ekosistem UMKM lokal dari dominasi platform global yang tidak tunduk pada yuridis Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Syahrial.